Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan likulli amalin syirrah wa fatrah. Semua amalan itu ada masa membaranya, semangat ya. Tapi ada masa futur, masa loyo. Dan sepertinya hampir semua mengalami seperti itu. Karena iman itu memang naik dan turun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah menggambarkan perjuangan beliau untuk menegakkan agama Allah ini. Beliau dimaki, beliau dibuli, dicela, dihina alaihi salatu wassalam. Sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Kami benar-benar tahu bahwasanya dadamu menyempit gara-gara omongan orang-orang itu. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada Allah, menyeru mereka menuju ke segala kenikmatan, ke surga Allah Azza wa Jalla. Beliau ditolak, beliau dilemparin batu, ucapan-ucapan yang menyakitkan. Bukankah 40 tahun sebelum beliau mengajak mereka kepada Allah, yang ada di kota Mekah itu pujian dan sanjungan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Amin. Siapa yang tidak kenal dengan Muhammad Al-Amin sallallahu alaihi wasallam? Tokoh-tokoh Quraisy itu mereka ridho dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian terjadi perubahan. Orang kalau biasa hidup dihina dan dibuli, biasa. Orang yang biasa hidup di rumahnya tanpa ada lampu dan penerangan, biasa dia merasakan kegelapan. Tapi tatkala seorang hidup di rumah yang terang benderang, tahu-tahu mati lampunya. Gimana perasaan itu? Dan Allah sebutkan bagaimana kondisi dada Nabi SAW. Terus apa yang dilakukan? Berhenti berdakwah? Seperti yang pernah terjadi dengan Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau meninggalkan kaumnya. Tidak. Allah mengatakan kepada nabinya, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Ketika kondisimu sulit, dadamu menyempit, apa yang harus dilakukan? Salat. Salat, bertasbih, memuji Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam, idza hazabahu amrun fazi'a ila salah. Beliau kalau dirundung masalah, beliau lari kemana? Sebagian kita lari ke hiburan. Handphonenya menjadi tempat pelarian dia. Mungkin dia menonton hal-hal yang membuat hatinya senang sejenak. Enggak. Jangan lari ke tempat ini. Lari ke tempat sujud. Wa kun minas sajidin. Jadilah orang-orang yang terus sujud beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai kapan gitu loh. Terkadang kita berpikir jalan ini panjang dan melelahkan. Sampai kapan kita seperti itu? Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai datang kematian kepadamu. Dan kita tahu setan tidak pernah putus asa menyesatkan manusia. Jangan dipikir nih orang-orang yang udah datang ke masjid, orang-orang yang sudah rajin beribadah, setan putus asa untuk menyesatkan kita. Enggak.
selama hayat masih di kandung badan, maka dia akan tetap berusaha menyesatkan. Maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa a'udzubika ayyatakhabbatani syaitan 'indal maut. Ya Allah, jangan sampai aku disesatkan sama syaitan ketika mati, ya Allah. Ketika mati. Dalam sebuah riwayat cerita kematian Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana tatkala orang-orang membesuk beliau di antara sadar dan tidak sadar. Mereka menyuruh Imam Ahmad untuk mengatakan la ilaha illallah. Tapi Imam Ahmad dalam kondisi yang berat itu mengatakan la ba'd. Kata dia, tidak, belum, kata dia. Belum, kata Imam. Ketika sadar ditanya Imam Ahmad, ya Imam, kenapa engkau tadi mengatakan la ba'd, kata dia. Belum, kata dia. Tidak, kata dia. Kata Imam Ahmad, setan datang di ujung kakiku sambil menggigit jarinya mengatakan, Futtani ya Ahmad, Futtani ya Ahmad, engkau selamat dari godaanku Ahmad, engkau selamat dari godaanku. Bayangin jemaah, setan ingin menumbuhkan di diri Imam Ahmad ujub, berbangga diri, merasa telah menjadi orang baik yang selamat dari godaan iblis. Kata Imam Ahmad, lah belum, ini kau sudah godain aku. Belum selesai jemaah. Hatta ya'tiyakal yakin. Selama kematian belum menjemput kita, berarti kita tetap harus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak ada ceritanya orang sakit berhenti beribadah. Kenapa? Karena hayat masih ada, masih dikandung badan dia. Ahibati fillah, tatkala kita mulai merasa lelah, merasa capek, kita perlu membuka Al-Quranul Karim. Kita perlu membaca Siratus Sayyidil Mursalin, perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana Allah ceritakan perjuangan mereka. Antum nggak apa-apa jalannya terkadang lambat. Kadangkala kita jalannya Allah Ustaz berat ya. Tapi jangan pernah jalan ke belakang. Masa lalu jangan pernah kembali ke masa lalu. Kita harus terus menuju kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, bagaimana tatkala mereka masuk Islam, perjuangan mereka jemaah. Sebagian mereka harus disiksa oleh kaumnya. Bagaimana Bilal bin Rabah, bagaimana ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Diuji keimanan Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat masuk Islam umur 17 tahun kira-kira. Masih muda belia. Dan ternyata kebanyakan pengikut kebenaran itu anak-anak muda. Kebanyakan pengikut Nabi itu anak-anak muda. Sampai ketika Allah ceritakan di surat Kahfi yang kemarin kita baca. Ashabul Kahfi. Ada yang sudah tua? Nggak ada. Mereka jomblo-jomblo semua. Innahum fityatun, innahum fityah amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Anak-anak muda. Sampai di beberapa catatan mufassirin, anak-anak muda itu masih pakai anting ya. Jadi kalau kita ngelihat anak-anak muda pakai anting sekarang, ternyata dari dulu sudah ada anak muda pakai anting. Anak-anak muda mereka. Tapi mereka hijrah, mereka taubat,
Bagaimana perjuangan mereka meninggalkan kenikmatan hidup mereka. Dan disebutkan anak-anak muda itu anak-anak orang kaya. Anak orang kaya yang biasa hidup nyaman. Segala makanan mereka bisa nikmatin. Tapi demi menyelamatkan keimanan mereka, mereka tinggal di gua, beralaskan tanah, yang mungkin saja ada binatang-binatang mengganggu mereka, tapi mereka melakukan itu untuk mempertahankan keimanan mereka. Capek dan lelah, tapi harus dilakukan. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ajma'a uqala'u kulli ummah. Tolong hal ini dicamkan. Telah bersepakat setiap orang yang berakal dari setiap umat, mau di Indonesia, mau bangsa Indonesia, mau bangsa Amerika, mau dimanapun tuh orang-orang itu, mau yang sudah mati, mau yang akan datang, mereka bersepakat, yang berakal ya. Kesepakatan atas apa mereka? Annan na'im la yudraku bin na'im. Jamaah, kenikmatan itu tidak bisa diraih dengan kenikmatan, nggak bisa. Wa man athara ar-rahata fatathu ar-raha. Barang siapa yang memilih hidup santai, istirahat, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Antum lihat bagaimana para sahabat Nabi. Tadi Sa'ad bin Abi Waqqas yang masuk Islam umur 17 tahun. Bagaimana tatkala dia masuk Islam ibundanya tahu. Lalu ibundanya bersumpah mogok makan. Dia mengatakan kepada Sa'ad, ya Sa'ad, katanya agamamu menyuruhmu berbakti sama orang tua. Aku menyuruhmu meninggalkan agamamu, meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, aku akan berhenti makan sampai mati, atau engkau keluar dari agamamu, sehingga engkau akan dicela oleh masyarakat bahwasanya hadza qatilu ummih, ini loh anak yang bunuh ibunya sendiri. Betul jemaah, ibundanya nggak makan, berhenti makan. Jadi godaan itu kadangkala yang membuat kita jadi lemah, jadi capek dan lelah dari orang terdekat kita jemaah, bukan orang lain. Keluarganya kalau mau ngasih makan ibunya itu harus dibuka mulutnya, disuapin sampai kondisinya kritis. Sa'ad juga membujuk ibundanya, tapi ibundanya tetap tidak mau. Satu permintaan ibundanya, engkau tinggalkan Muhammad SAW. Terakhir, capek Sa'ad, lelah menghadapi ibundanya. Lalu dia mengatakan, ya ummah, wahai ibunda, lau anna laki mi'ata nafsin fa kharajat nafsun ba'da nafsin ma taraktu millati atau ma taraktu millata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibunda, kalau engkau memiliki 100 nyawa, kemudian nyawamu satu persatu keluar ibunda, aku nggak akan meninggalkan agama Muhammad SAW. Aku tidak akan meninggalkan agamaku. Terserah engkau bunda. Engkau mau makan silahkan, mau tidak makan terserah engkau. Apa yang terjadi dengan ibundanya? Makan. Karena dilihat nggak bisa anaknya ini sudah. Kalau sudah seperti itu mau nunggu berapa nyawa lagi keluar? Dia sudah sebutkan. Memang kita harus berjuang jemaah.
Bagaimana sebagian sahabat Nabi meninggalkan kota Mekah, menuju ke Habasyah, menuju ke Afrika sana, Ethiopia, daerah yang jauh dari Mekah, yang mereka nggak pernah berangkat ke sana, jamaah. Tapi mereka lakukan itu di negeri yang mereka nggak punya kenalan. Tapi Nabi SAW mengatakan, di sana ada raja, la yudhlamu indahu ahad, raja yang adil. Siapapun yang tinggal di sana nggak dizalimin, berangkat ke sana. Tapi mereka harus berjuang, meninggalkan kampungnya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan mungkin usahanya, berangkat ke sana, nggak punya apa-apa di sana mereka. Tapi mereka punya Allah Azza wa Jalla. Itu yang terkadang sebagian kita lupa dengan perjuangan yang harus dilewatin. Kita maunya bersenang-senang, jamaah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam hidupnya bersenang-senang. Para ulama menjelaskan kalau Ashabul Kahfi tidur di gua selama 309 tahun, mereka tidur, masuk gua tidur sudah. Berbeda dengan perjuangan Nabi kita Muhammad SAW yang juga pernah berada di dalam gua 3 hari 3 malam beliau di gua. Sempit gua, penuh dengan lobang-lobang. Kalau Ashabul Kahfi lobang guanya luas, Nabi sempit. Kenapa Allah Azza wa Jalla tidak memindah Nabi alaihi salatu wassalam dari Mekah ke Madinah dengan buraq seperti yang pernah terjadi ketika beliau Isra menuju ke Masjidil Aqsa? Bukankah bisa Allah memberikan fasilitas buraq kepada Nabi SAW? Bisa. Tapi kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan itu diraih dengan perjuangan. Maka Nabi tidur di sana, istirahat di sana 3 hari. Sayembara diumumkan di kota Mekah yang bisa mendatangkan kepala Muhammad hidup atau mati 100 ekor onta. Bukankah semakin berat perjuangan beliau? Yang sebelumnya beliau berdakwah di Taif, mengajak orang-orang Taif, dilemparin batu Nabi SAW. Sebelumnya para sahabat juga sudah hijrah ke Madinah. Yang kaya raya sampai Madinah 0. Ini yang tahu dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf meninggalkan segala hartanya. Makanya sampai Madinah, Nabi SAW memilihkan saudara buat Abdurrahman bin Auf yang kaya raya. Karena berat orang kalau habis kaya tahu-tahu harus meninggalkan kekayaannya, itu sulit, jemaah. Tadi seperti yang disampaikan, kalau orang biasa miskin, terus miskin, ya biasa. Ana biasa Ustaz, makan sehari 2 kali, ya biasa sudah. Nggak ada yang mengherankan. Ini Abdurrahman bin Auf sampai Madinah nggak punya apa-apa, dijadikan saudara dengan Sa'ad bin Rabi'. Konglomeratnya kota Madinah dibawa sama Sa'ad. Kata Sa'ad, ya Abdurrahman, kau saudaraku sekarang, kata dia. Aku nih punya kebun yang luas separuhnya buat engkau. Aku punya 2 istri. Engkau lihat mana yang lebih engkau suka, kau ceraikan nanti dia. Setelah masa idahnya selesai, engkau nikahin dia. Bayangin ya, cintanya sahabat di antara mereka. Apakah kemudian Abdurrahman menerima tawaran Sa'ad bin Rabi'? Mau santai, punya istri, punya harta tanpa usaha? Kata Abdurrahman bin Auf, barakallahu laka fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberikan berkah kepada keluargamu dan hartamu. Duluni ala suq. Aku mau kerja
Di mana pasar? Tunjukkan di mana pasar, kata dia. Ada sebagian kita jiwanya jiwa mau santai. Udah ngaji nggak mau kerja lagi sudah. Haibatifillah. Abdurrahman bin Auf kerja. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai kota Madinah mengembala jemaah, dan mengembala di luar kota Madinah, sehingga dia harus bergantian dengan salah satu sahabat Ansar untuk datang ke kota Madinah. Nggak bisa tiap hari datang ke Masjid Nabawi, gantian mereka jemaah, berjuang mereka. Antum lihat mereka menjadi orang-orang besar, dipikir mereka santai, melelahkan perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ketika di Mekah Nabi pernah diboikot sampai makan daun-daunan alaihi salatu wassalam. Sampai kota Madinah semuanya berubah menjadi nyaman? Enggak. Perang Badar. Apa yang terjadi di perang Badar? Mereka meninggalkan kota Madinah menuju ke Badar. Ya, hanya ada 70 ekor onta yang berangkat. 70 ekor onta dengan 2 kuda kalau nggak salah. Pasukannya 300 lebih. Apa yang terjadi? Mereka gantian naik ontanya. Kalau nggak salah Nabi SAW gantian sama Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah atau sahabat yang lainnya. Ketika Nabi turun Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Ali dan sahabat mengatakan, ya Rasulullah, biar engkau yang naik onta, kami yang jalan, menggantikan waktu jalan. Apa kata Nabi SAW? Ma antuma bi aqwa minni. Kalian berdua tidak lebih kuat dari aku. Dan aku juga butuh pahala, kata Nabi SAW. Jangan dipikir antum aja yang butuh pahala. Kalian jalan, aku naik onta. Itu Nabi SAW seperti itu jemaah. Terjadi perang Badar. Pulang membawa kemenangan. Alhamdulillah. Kemudian tahun ketiga Hijriyah terjadi perang Uhud. Berapa melawan berapa perang Uhud jemaah? Jemaah. Nah, berapa melawan berapa? Kita tuh kalau lupa sama sejarah kita cepat capek ya, cepat lelah kita. Tapi kalau kita membaca sejarah, antum akan ternyata belum apa-apa anak. Nggak seberapa perjuangan anak. Sudah merasa berat, susah, letih. Aduh, belum ada apa-apanya antum. Perang Uhud itu 700 melawan 3000. Dan pada waktu perang itu umat Islam sempat menang. Tapi gara-gara mereka lupa untuk mengikuti perintah Nabi SAW. Nabi memerintahkan kepada alaihi salatu wassalam 50 pemanah untuk bertahan di Jabal Ainain, bukit pemanah itu. Tapi setelah menang 35 orang turun. Maka mulailah kekalahan umat Islam. Hamzah terbunuh, Mus'ab bin Umair terbunuh, abahnya Jabir Abdullah terbunuh, 70 sahabat terbunuh. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam? Beliau terjatuh di lubang yang dibikin oleh mereka. Beliau sempat pingsan alaihi salatu wassalam. Beliau bangkit kembali alaihi salatu wassalam, terluka, pipinya berdarah, gelang-gelang besi itu masuk ke pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Giginya
patah alaihi salatu wassalam. Supaya kita tahu. Nabi pun untuk meraih surga Allah Azza wa Jal harus berjuang jemaah. Terus kita mau santai. Selesai perang Uhud, capek para sahabat Nabi. Mereka harus menggali kuburan untuk 70 sahabat yang meninggal dunia. Karena capek harus gali 70 kuburan. Akhirnya kuburannya massal. 2 orang 1 lubang, 3 orang 1 lubang. Kita tahu mereka lelah. Setelah perang Uhud, sampai berita ke dalam kota Madinah. Berita duka. Ada yang dapat berita suaminya meninggal, anaknya meninggal, bapaknya meninggal. Berita duka. Ada seorang wanita yang dapat berita keluarganya meninggal semua. Kemudian yang dia tanyakan, kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gimana kondisi Rasulullah SAW? Baik Nabi SAW. Sehat Nabi. Selamat Rasulullah SAW. Kata perempuan ini, hatta aro. Enggak, aku enggak puas. Sampai aku melihat Nabi SAW. Diantar perempuan tua ini untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, kullul musibati ba'daka jalalu. Semua musibah setelah engkau selamat kecil ya Rasulullah. Selesai sudah. Mereka berjuang. Selesai sudah. Perjuangan Uhud. Apakah selesai perjuangan para sahabat? Belum. Datang tahun ke-5. Sebelum tahun ke-5 Hijriah. Tahun ke-4 Hijriah. Nabi SAW mengirim 70 sahabat yang dikenal dengan qurra, para penghafal Al-Quran Karim, untuk berdakwah atas permintaan Malik bin Amr yang dikenal dengan Mula'ibul Asinnah, salah seorang yang ahli main tombak dia. Dia nggak masuk Islam, dia diajak Nabi SAW masuk Islam, tapi dia nggak masuk Islam. Nabi nggak maksain dia. Tapi kemudian nanti dia masuk Islam. Dia ngomong, ya Muhammad SAW, engkau kirimkan orang-orangmu untuk dakwah di kampungku sana. Kata Nabi SAW, aku takut nanti mereka dibunuh di sana. Kata Malik mengatakan, ana jarun lahum, aku kasih suaka sama mereka, jaminan keamanan. Berangkatlah 70 sahabat ini untuk berdakwah. Akhirnya dalam perjalanan sampai ke daerah namanya Bi'ir Ma'unah ya. Di situ Haram ibn Milhan diutus untuk menyampaikan surat kepada salah satu pemimpin kabilah yang merupakan keponakannya Malik bin Amr ini. Namanya juga Malik. Ketika dia datang menyerahkan surat Nabi SAW, tahu-tahu dia sudah berpesan dengan salah satu anak buahnya. Kalau nanti dia masuk, engkau tusuk dari belakang. Subhanallah. Masuk Haram bin Milhan ditusuk dengan tombak yang besar sampai tembus ke dadanya. Padahal para utusan itu nggak boleh dibunuh. Utusan itu kerajaan nggak boleh dibunuh sebenarnya. Ini dibunuh ketika Haram bin Milhan melihat darah muncrat. Dia mengatakan, fustu warabbil Ka'bah, kata dia. Menang aku ya Allah. Berhasil aku ya Allah, kata dia. Berhasil. Itu yang bunuh heran. Namanya Jabbar. Dia mengatakan, kok bisa orang ini aku bunuh, dia tewas, dia ngomong menang. Kok bisa, kata dia.
Akhirnya Jabari nanti ke Madinah masuk Islam. Karena dia melihat ada sesuatu yang berbeda dengan umat ini ya, sampai kematian pun ditunggu sama mereka. Bagaimana dengan sisa sahabatnya yang lain? Malik memprovokasi kabilah Bani Salim atau Bani Sulaim untuk membunuh mereka. Ada Ri'il Dhakwan, dibunuh sisa dari sahabat itu. Suaka yang diberikan pamannya nggak dianggap sama dia. Kira-kira mati semua 70. Ada satu orang yang belum mati. Pura-pura mati dia aja. Bagaimana sedihnya Nabi Muhammad SAW mendengarkan berita itu. Tapi memang perjuangan harus dilewatin ya, harus. 10 sahabat ini berbarengan dengan ada 10 sahabat Nabi yang dikirim ke arah kota Mekah, sama dibunuh mereka oleh orang-orang musyrikin. Artinya luka dan duka umat Islam semakin dalam. Tahun ke-5 Hijriah, orang musyrikin bersama orang Yahudi, mereka memprovokasi kabilah-kabilah Arab untuk membumi hanguskan kota Madinah. Mereka bawa 10.000 pasukan. Supaya kita tahu setelah antum hijrah, bukan berarti jalan antum itu landai. Ini para sahabat sudah 13 tahun mereka di kota Mekah. Udah capek mereka. Peristiwa demi peristiwa yang menyakitkan mereka harus lewatin. Tapi Allah masih berikan kepada mereka ujian. 10.000 pasukan datang ke kota Madinah. Yang kota Madinah hanya berisi 33.000 mungkin yang bisa ngangkat senjata. Akhirnya kita tahu cerita itu bagaimana akhirnya mereka membuat parit ya. Tapi gimana perasaan mereka? Allah menyebutkan wa balagatil qulubul hanajir. Itu jantungnya mereka sampai ke tenggorokan. Benar-benar diuji sampai titik terakhir. Ketika melihat 10.000 pasukan itu datang, apa yang dikatakan orang-orang beriman? Apakah ada yang seperti dikatakan sebagian yang baru ngaji mengatakan, ya Allah, aku ini udah belajar, aku ini hijrah, aku ini berjuang, kok seperti ini akhirnya? Kapan selesainya? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Ketika orang-orang beriman, para sahabat melihat pasukan itu, mereka mengatakan ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang dijanjikan. Janji yang mana? Ternyata janji yang ada di surat Al-Baqarah ayat 214. Allah mengatakan kepada sahabat-sahabat Nabi ini, am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Apakah nggak cukup perjuangan mereka cuma 13 tahun di Mekah, perang Badar, perang Uhud, masih ditambah lagi? Iya, nggak cukup ya Ala inna sil'atullah ghaliyah. Barang yang Allah tawarkan sama kita ini mahal jemaah. Mahal. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian mengira kalian bisa masuk surga, padahal kalian belum ditimpa dengan apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa penyakit, musibah, kelaparan, perang, digoncangkan
keimanan mereka. Sampai Rasul dan orang-orang beriman itu mengatakan, kapan pertolongan Allah turun? Kapan? Bukan mereka tidak percaya dengan pertolongan Allah, tapi mereka melihat lambatnya datangnya pertolongan Allah. Tapi mereka yakin dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika perang Ahzab, Allahu Akbar jemaah, itu pasukan musuh dari depan, dari dalam kota Madinah sendiri ada orang-orang Yahudi yang berkhianat. Nggak ada makanan di kota Madinah. Sampai bagaimana Jabir bin Abdullah ketika melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, perutnya itu sudah dipasangin sabuk batu. Ada di antara kita yang pernah kelaparan sampai dikasih batu perut untuk menahan mahnya. Itu Jabir ngomong sama istrinya, engkau punya apa? Ada mud, 1 mud gandum, kata dia. Udah engkau bikin roti, kata dia. Punya anaknya kambing yang masih kecil, dipotong sama Jabir. Dia masak, kemudian dia ngomong sama Rasul, ya Rasulullah, di rumahku ada makanan ya Rasulullah, tapi nggak banyak. Engkau mungkin bisa ajak beberapa sahabatmu. Kata Nabi SAW, sampaikan kepada istrimu, adonannya jangan dimasukkan sampai aku datang ke sana. Dan kambingmu itu jangan dikeluarkan sampai aku datang ke sana. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ya ahlul khandaq, orang-orang yang sedang gali parit, kita diundang sama Jabir bin Abdullah. Itu Jabir pulang ngomong sama istrinya, kata dia, Rasulullah SAW ini ngundang orang satu, gak tahu berapa jumlah yang akan datang ke rumah kita. Apa kata istrinya? Kalau Nabi yang ngundang mereka berarti ada makanan. Sudah, kau tenang, kata dia. Wallahi makan orang-orang itu jemaah. Tapi berat mereka lakukan. Selesai? Belum jemaah. Selesai perang Khandaq? Belum. Perjuangan masih harus dilakukan. Tahun ke-6 Hijriah, Nabi SAW membawa 1.400 sahabat untuk umroh. Pikirnya udah selesai, berangkat ke kota Mekah, nggak bisa umroh, dipulangkan itu 1.400 orang. Sampai bagaimana para sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, ketika melihat nggak bisa masuk kota Mekah dan Nabi alaihi salatu wasallam menandatangani perjanjian dengan mereka, di mana perjanjian itu menurut sebagian sahabat mendolimin umat Islam. Kalau ada orang Mekah yang masuk Islam dan dia hijrah ke kota Madinah, harus dibalikin ke Mekah. Tapi kalau ada orang muslim yang murtad balik ke Mekah, udah nggak boleh diambil lagi. Itu Umar sampai datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, alasna alal haq wa hum alal batil. Ya Rasulullah, bukankah kita yang benar dan mereka yang salah? Kok bisa seperti ini gitu jemaah? Diuji jemaah, belum selesai. Akhirnya pulang umroh tahun depan, tahun ke-8 Hijriah, Nabi SAW menaklukkan kota Mekah. Alhamdulillah, kota Mekah menjadi negeri Islam. Selesai? Belum. Berangkat nih, 10.000, jumlah umat Islam udah banyak, 10.000 plus 2.000 dari penduduk Mekah, berangkat ke Hunain. Ternyata ada di antara pasukan Nabi SAW yang ngomongnya nggak enak. Mereka takjub dengan jumlah mereka yang banyak. Kita nggak akan dikalahkan karena jumlah kita sedikit, jumlah kita banyak. Apa kata Allah? Wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Allah ingatkan, ingat kalian dengan perang Hunain. Ketika kalian takjub dengan jumlah kalian, ternyata jumlah yang banyak nggak ada gunanya. Betul jemaah. 12.000 itu di waktu subuh ketika mereka masuk ke lembah, ternyata Hawazin sudah bersembunyi
dan mereka melempari umat Islam dengan panah. Itu 12.000 kabur jamaah. Hanya tersisa beberapa orang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum selesai jamaah. Bagaimana dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Aisyah radhiyallahu taala anha setelah ditaklukkan kota Mekah ya. Aisyah melihat ibadahnya Nabi SAW semakin bertambah. Sampai beliau sholat bengkak kakinya. Siapa di antara kita yang sholat sampai bengkak kakinya? Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Udah selesai ya Rasulullah. Dosa-dosamu yang lalu, yang akan datang, udah selesai, udah diampuni. Terus kenapa masih harus seperti ini? Kata Nabi SAW, afala akun abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Bersyukur atas apa? Rumahnya luas Nabi SAW. Lihat perjalanan tadi yang penuh dengan penderitaan. Tapi ada iman yang perlu disyukuri jamaah. Kita kadang-kala lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Bayangkan di akhir hayat Nabi SAW turun firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Nabi di akhir hayatnya diperintahkan untuk bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla, beristighfar. Mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Gak ada ceritanya berhenti beribadah. Sebelum tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi SAW sakit parah jamaah. Sakit. Kadang-kala kita berpikir, apa belum cukup perjuangan Nabi SAW? Masih dikasih sakit sama Allah SWT. Beliau sakit kira-kira 14 hari jamaah. Dan sampai pingsan, nggak bisa sholat berjamaah ke masjid, nggak bisa. Padahal rumahnya itu nempel sama masjid Nabi SAW, nggak bisa ke masjid. Pernah salah seorang sahabat menjenguk Nabi SAW. Ketika beliau memegang selimutnya Nabi, itu selimutnya panas jemaah. Dia sampai mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadida. Ya Rasulullah, sakitmu ini parah sekali, kata dia. Itu Nabi Muhammad SAW jemaah. Kata Nabi SAW, na'am, inni aku wa'kar rajulaini minkum. Sakitku ini sakitnya 2 orang di antara kalian. Untuk apa? Untuk apa Nabi harus melewatin itu? Karena ada sebuah makom, sebuah kedudukan yang tidak berhak diberikan kecuali buat Nabi kita Muhammad SAW. Maqaman mahmuda. Nabi dikasih penyakit seperti itu karena beliau dapat 2 pahala. Ahibati fillah. Makanya kalau kita ingin derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, jangan pernah berhenti berjalan di jalannya.